video makalah yang berjudul Metafora pada Peribahasa Bahasa Bojo berranah sumber air, api, tanah, dan udara ini dipresentasikan pada sesi paralel Konferensi Linguistik Tahunan Atmajaya atau Kolita 18 yang diselenggarakan secara daring. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Faisal Azhar dari Universitas Indonesia. Baik. Pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan metafora pada peribahasa bahasa Bojo berana sumber api, air, tanah, dan udara. Saya akan mulainya dengan keadaan alam Bima. Bima adalah kota dan kabupaten administrasi yang berbatasan dengan Laut Flores, Samudra Hindia, Selat Sape, dan Kabupaten Dompu. Luas wilayah administrasi kota dan Kabupaten Bima mencapai 459.690 km persegi. Bima memiliki beberapa sungai kecil, kemudian teluk-teluk. Di dalamnya juga ada pegunungan dan gunung-gunung kecil. Bahkan ada 14 gunung yang dianggap penting di sana. Kemudian cuacanya sangat beragam, siang sangat terik dan malam sangat dingin, serta keadaan angin yang bisa dibilang ekstrim ya. Artinya ada angin barat dan angin selatan yang selalu bertiup sepanjang tahun, dan angin laut dan angin darat juga demikian. Ya, Bima baik itu kota maupun administrasi maupun kabupaten Bima begitu menggunakan bahasa Bima dalam komunikasinya sehari-hari. Atau bahasa Bima ini juga dikenal juga dengan sebutan Gahing Bojo atau bahasa Bojo. Bahasa Bima ini dituturkan di kota administrasi dan Kabupaten Bima serta Kabupaten Dompu. Konsep utamanya berangkat dari pernyataan Swadesh dalam Mursbika bahwa konsep universal manusia barangkali ditentukan oleh kondisi universal dari kehidupan manusia. Terlebih spesifik lagi, fitur universal dari lingkungan manusia. Gitu. Nah, di sini dapat terlihat jelas bahwa alam kemudian mempengaruhi budaya dan terlihat jelas dalam hal ini bahasa Bima atau Bojo. Terlebih spesifik lagi saya akan membatasinya dalam berbahasa Bojo seperti itu. Kemudian metodologi pada presentasi kali ini, pada penelitian ini maksud saya menggunakan teori metafora konseptual yang dicetuskan oleh Lakoff dan Johnson. Yang paling penting dalam metafora konseptual ini adalah adanya keterkaitan antara metafora konsep dalam pemetaan konseptual pada ranah sumber dan ranah target. Gitu. Jadi konsep ini muncul metafora ini muncul bukan berdasarkan karena kesamaan ciri,
tapi berdasarkan elemen-elemen yang berkorelasi antara ranah sumber dan ranah target. Sumber data yang saya ambil yaitu dari Kamus Peribahasa Bojo yang diterbitkan oleh Kantor Bahasa NTB pada tahun 2018. Dalam buku ini ada 153 peribahasa, kemudian diseleksi lagi dengan menggunakan kata kunci air, api, tanah, dan udara, serta benda lain yang dicakupnya. Dan berdasarkan seleksi itu muncul, artinya ditemukan 37 peribahasa. Nah, 37 peribahasa ini diklasifikasi lagi berdasarkan ranah sumber dan ditelaah sesuai dengan maknanya. Saya menggunakan analisis kualitatif dengan hasilnya berupa deskripsi. Pada analisa pertama, ranah sumber air terdapat 23 peribahasa dan dalam 12 variannya. Varian pertama adalah air. Pada varian air ini terdapat 9 peribahasa yang artinya juga beragam. Kemudian varian kedua ada air liur yang terdiri atas dua makna air liur gitu. Varian ketiga adalah air mata, ada 1 peribahasa yang muncul. Kemudian varian keempat ada air susu, ada 1 peribahasa juga yang muncul dalamnya. Varian kelima adalah sungai. Sungai ini juga hanya 1 yang muncul dalam varian sungai ini. Kemudian varian keenam adalah hujan. Ada 3 peribahasa yang memunculkan kata hujan. Varian ketujuh ada kubangan, juga ada 1, 8 juga 8 danau, juga ada 1 yang muncul. Kemudian keringat juga ada 1 peribahasa. Begitu juga dengan embun, basah, dan bocor juga masing-masing munculkan satu peribahasa. Pada ranah sumber kedua yaitu api, terdapat 8 peribahasa dalam 2 variannya. Yang pertama adalah api atau api ya. Api ini ada 6 peribahasa yang muncul yang memunculkan kata api. Kemudian kata panas. Kata panas ini muncul 2 kali dalam 2 peribahasa ya. Selanjutnya ada ranah sumber tanah. Pada ranah sumber tanah ini ada 5 peribahasa yang terdiri dalam 4 variannya. Gitu. Yang pertama kata bumi, ada 2 peribahasa yang munculkan kata bumi di sini. Kemudian ada pulau, kuburan, dan ladang yang masing-masing munculkan 1 kali peribahasa. Dan yang paling sedikit ada ranah sumber udara. Dan ranah sumber udara ini hanya memunculkan varian benda lain yang dicakupnya, yaitu angin. Angin ini hanya muncul 1 kali dalam buku Kamus Peribahasa Bahasa Bojo ini. Bila dilihat dari pemaknaannya, mungkin supaya lebih jelas, bila dilihat dari pemaknaannya bahwa air ini memiliki 6 arti, yakni sifat, air sebagai sifat, kemudian air sebagai penerimaan, baik itu menerima nasihat atau penerimaan sebagai penghasilan. Kemudian ada sikap dan perbuatan, air sebagai manusia, air sebagai persahabatan, dan air sebagai area. Kemudian yang varian kedua yaitu air liur. Air liur ini bermakna sebagai nasihat yang tidak terpakai atau nasihat yang sia-sia.
Yang ketiga ada air mata. Air mata ini bermakna kesedihan. Dan ada air susu. Air susu dimaknai sebagai sebuah kebaikan. Kemudian ada sungai. Sungai itu dimaknai sebagai proses atau sebuah perjalanan. Pada kata hujan, karena sumber hujan gitu. Ini ada dua makna. Yang pertama bermakna yang berkebalikan begitu ya. Yang pertama bermakna sebagai kesialan, yang kedua sebagai kebaikan. Dan pada kata ketujuh ada kubangan. Kubangan dimaknai sebagai sebuah keadaan yang tidak jelas. Kemudian ada danau. Danau dimaknai sebagai kesulitan. Dan terakhir, dan selanjutnya keringat. Keringat ini dianggap dimaknai sebagai hasil dari sebuah pekerjaan. Kemudian ada embun. Embun ini dapat dimaknai sebagai sebuah kegigihan. Kemudian ada basah. Basah itu maknanya adalah kaya dan serba berkecukupan. Pada ranah sumber kedua yakni api. Varian pertamanya adalah api dan ada 6 makna yang bisa yang muncul begitu dari kata api ini, ranah sumber api ini. Yang pertama sebagai kejahatan, yang kedua sebagai kemarahan, yang ketiga sebagai kesalahan, yang keempat sebagai sebuah bahaya, 5 masalah, dan yang keenam sebagai sebuah sebab dari sebuah kejadian. Gitu. Varian kedua yaitu panas. Panas ini memiliki dua makna, panas sebagai sebuah kebaikan dan panas sebagai sebuah ketakutan. Kemudian pada ranah sumber ketiga ada bumi. Bumi sebagai ada dua makna di sini. Yang pertama bumi sebagai manusia dan yang kedua bumi sebagai sesuatu yang tidak baik. Gitu. Kemudian varian kedua dari ranah sumber tanah ada pulau. Pulau ini dimaknai sebagai tujuan atau hasil. Yang ketiga ada kuburan. Kuburan itu dimaknai sebagai orang yang telah meninggal. Yang keempat ada ladang. Ladang dianggap sebagai sebuah kebebasan. Pada ranah sumber angin terakhir, angin dimaknai sebagai suasana hati. Dari sejumlah pengamatan di atas, saya dapat menyimpulkan bahwa keadaan alam dapat memengaruhi budayanya, termasuk di dalamnya ada peribahasa. Dari keseluruhan 153 peribahasa bahasa Bojo dalam buku peribahasa Bojo yang diterbitkan kantor bahasa NTB ini, ada 37 peribahasa atau setara dengan 24% yang berlatar air, api, tanah, dan udara. Jadi hampir 1/4 dari keseluruhan buku berlatar air, api, tanah, dan udara. Air memiliki banyak makna, yaitu sifat, penerimaan, dan penghasilan, sikap dan perbuatan, manusia, persahabatan, dan area. Varian kedua adalah air liur sebagai nasihat yang tidak berguna, kemudian air mata sebagai kesedihan, air susu sebagai kebaikan, sungai sebagai proses atau perjalanan, hujan sebagai kesialan, kesalahan, keburukan, dan kebaikan, kubangan sebagai keadaan yang tidak jelas, kemudian danau sebagai kesulitan, keringat sebagai hasil pekerjaan, embun sebagai kegigihan, basah sebagai keadaan berkecukupan, dan bocor sebagai keadaan yang tidak memuaskan. Selanjutnya api.
eh, pada ranah sumber api bermakna sebagai kejahatan, kemarahan, kesalahan, bahaya, masalah, dan sebab terjadinya sebuah kejadian. Sedangkan varian lainnya yaitu panas, bermakna sebagai ketakutan atau kekhawatiran dan kebaikan. Pada kelompok ranah sumber tanah, varian bumi bermakna sebagai sesuatu yang tidak baik dan manusia. Sedangkan pulau sebagai tujuan atau hasil. Varian kuburan dimaknai sebagai orang yang sudah meninggal. Dan ladang dimaknai sebagai kebebasan. Terakhir pada kelompok ranah sumber udara, angin bermakna sebagai suasana hati seseorang. Sekian presentasi dari saya. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Setiawati Darmo Yuwono atas diskusi dan pencerahannya terkait dengan tema penelitian ini. Dan semoga penelitian ini dapat dilanjutkan untuk menjadi tugas akhir pada jenjang magister. Tidak lupa juga saya tujukan ucapan terima kasih kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan yang memberikan beasiswa pendidikan kepada peneliti selama menjalani masa tugas belajar di Universitas Indonesia. Dan terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada instansi induk saya, yaitu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yang telah mengizinkan saya menjalani masa tugas belajar ini dan meningkatkan kompetensi saya pada bidang yang saya minati. Akhir kata, terima kasih dan selamat siang.